Bayangkan, sebelum ada film Marvel, sebelum bioskop dipenuhi CGI, manusia sudah terpesona hanya dengan gambar yang bergerak di atas kertas. Tapi gimana sih perjalanan gambar sederhana itu bisa berubah menjadi industri film super raksasa seperti sekarang? Yuk kita telusuri sejarah film dari awal sampai era digital. Bersama gua Dul, Gua Aldi, gua Kevin, dan selamat datang di petualangan sejarah film. bayangkan dunia di abad ke-19. Cahaya hanyalah misteri, dan ilusi dianggap sihir. Di ruang-ruang gelap, para ilmuwan sibuk dengan mesin aneh, kotak kayu dengan roda gigi, kaca bundar, dan gulungan gambar yang berputar. Sebut saja seperti zootrop, penakistoskop, dan kinetoskop. Mesin-mesin ini tak lebih dari mainan optik. Tapi, saat gambar berputar, mata manusia tertipu. Seakan-akan gambar itu hidup, bergerak, dan bernafas. Ilusi pertama itu bukan sekedar hiburan. Ia adalah pesan tersembunyi. Manusia bisa menguasai waktu dengan gambar. Sebuah fiksi ilmiah yang perlahan berubah menjadi kenyataan. Dan tanpa disadari, dunia sedang bersiap. Paris, 28 Desember 1895. Sebuah ruang kecil di Grand Cafe berisi kursi kayu dan layar putih sederhana. Puluhan orang duduk menunggu, lampu padam, mesin berderak, lalu di layar sebuah kereta bergerak mendekat. Penonton menjerit, ada yang mundur, ada yang terpesona. Untuk pertama kalinya manusia jatuh cinta pada gambar hidup. Itu adalah karya Lumière bersaudara. La sortie de l'usine Lumière. Bukan sekedar hiburan, itu pertemuan pertama manusia dengan sinematografi. Sejak hari itu, layar putih tak lagi kosong. Ia menjadi ruang jatuh cinta berjuta-juta orang. Cinta pada cerita, cinta pada ilusi yang hidup. Di jalanan kota, seorang pria bertopi bowler tersandung, terjatuh, lalu terbangkit dengan wajah polos yang membuat semua tertawa. Dialah Charlie Chaplin. Bersama Buster Keaton, mereka membuktikan tanpa suara pun emosi bisa mengalir. Tawa tak butuh kata-kata, hanya gerak tubuh, ekspresi, dan sedikit keajaiban layar. Namun, di sisi lain dunia, bayangan panjang merayap di dinding. Mata tajam menatap dalam kegelapan. Film Jerman seperti Nosferatu atau The Cabinet of Dr. Caligari mengubah layar menjadi mimpi buruk. Tanpa suara, hanya kontras cahaya yang dibentuk bengkok, nonton merasakan ketakutan primal. Era bisu adalah panggung dua wajah, tawa yang membahagiakan, dan kegelapan yang menghantui. Lampu sorot menyala, layar bergetar, dan suara terdengar. Film The Jazz Singer 1927 jadi tonggak. Untuk pertama kalinya, tokoh di layar tidak hanya bergerak, tapi juga berbicara, bernyanyi, berteriak. Tak lama, warna pun hadir. Technicolor menghidupkan dunia baru. Merah yang membara, biru yang menenangkan, hijau yang hidup. Film-film musikal pun lahir. Panggung tari dan nyanyian meluap di layar lebar. Era ini adalah pesta.
Bioskop berubah menjadi panggung Broadway raksasa dengan gaun berkilau, musik jazz, dan wajah-wajah yang bernyanyi. Film tak lagi hanya gambar bergerak. Kini, ia adalah simfoni lengkap, cahaya, suara, dan warna. Dunia baru bangkit dari perang. Bioskop menjadi pelarian, ruang di mana penonton bisa bermimpi menjadi pahlawan. Lahirlah epik-epik besar seperti Ben-Hur dan Lawrence of Arabia. Layar dipenuhi pertempuran kolosal, gurun luas, dan lautan darah. Hollywood menjelma menjadi raksasa. Lalu datang era blockbuster seperti Jaws dan Star Wars. Bioskop menjadi arena spektakel. Monster, pahlawan, perang antar galaksi, semua lahir untuk satu tujuan, memukau penonton massal. Suara ledakan, musik orkestra megah, dan visual yang belum pernah dilihat sebelumnya. Era ini membuktikan film bukan lagi sekedar hiburan, tapi pengalaman epik yang mengguncang dunia. Dunia berubah menjadi digital. Film kini bukan lagi gulungan seluloid, tapi file data. Gambar bisa dimanipulasi tanpa batas dengan CGI. Dari The Matrix hingga Avengers, realitas dan fiksi bercampur jadi satu simulasi. Lalu muncul internet. Bioskop bukan lagi satu-satunya panggung. Netflix, YouTube, Disney+, bahkan TikTok. Film tak lagi menunggu layar lebar. Kini ia hadir di layar kecil, kapanpun dan dimanapun. Streaming membuka pintu. Siapapun bisa jadi pembuat film. Siapapun bisa jadi penonton global. Film tak lagi satu arah. Kini ia bercabang, terhubung, dan mendunia. Dari ilusi di roda berputar, hingga layar di genggaman tangan. Perjalanan sinema adalah perjalanan imajinasi manusia. Dan itu baru permulaan. Film masuk ke Indonesia di awal abad ke-20 lewat film impor. Tahun 1926 lahirlah Lutung Kasarung. Titik balik datang lewat Terang Bulan 1937. Film ini menyangkut musik, alam, dan cerita rakyat, membuat masyarakat pribumi jatuh cinta pada film. Setelah merdeka, muncul Usmar Ismail dengan Darah dan Doa 1950. Film nasional pertama Indonesia. Dari sinilah lahir tradisi sinema kita. Era 1950-an sampai dengan 60-an jadi masa keemasan. Tiga Darah lewat Jam Malam mengangkat nama Indonesia ke festival dunia. Era Orde Baru, meski dibatasi oleh sensor, melahirkan karya populer seperti Pengabdi Setan dan Catatan Si Boy. Memasuki tahun 2000-an, film bangkit kembali lewat Ada Apa Dengan Cinta dan Laskar Pelangi. Lalu dunia terkejut dengan The Raid, membawa aksi Indonesia ke level internasional. Kini, dari Marlina si pembunuh dalam 4 babak hingga animasi Jumbo, film Indonesia tak hanya jadi hiburan, tapi juga kebanggaan. Dari layar kecil hingga festival dunia, sinema Indonesia terus menulis sejarah sendiri. Dan pada akhirnya kita bisa tahu nih sejarah film itu bagaimana. Dari gambar bergerak tanpa suara hingga dunia digital yang tak terbatas, film telah berubah menjadi bahasa universal untuk semua manusia. Dan siapa tahu nih, karya film berikutnya yang bisa mengubah dunia
lahir dari ide kamu. Asik!